Halo, selamat pagi dan salam sehat bagi anak-anak Ibu semua. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam bab 1 yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk Ibu ingatkan selalu, bersikap dan bersifat nasionalis atau dengan karakter nasionalis, salah satunya dengan menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Karena kita belajar dari rumah, maka lagu ini tidak perlu kita nyanyikan, tapi kita resapi makna dari lagu tersebut. Terima kasih. Ibu akan lanjut. Langsung saja. Kita masuk ke pengertian dinamika. Sebelum kita bahas penerapan Pancasila dari masa awal kemerdekaan sampai dengan masa reformasi saat ini. Dinamika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gerak dari dalam atau tenaga yang menggerakkan atau berupa semangat dari diri seseorang. Jadi, dinamika Pancasila berarti kondisi Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dapat berubah-ubah, menyesuaikan sesuatu dan sesuai dalam keadaan yang tercatat dalam sepanjang sejarah kebangsaan Indonesia. Kita lanjutkan. Kita lihat di layar bahwasannya dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa itu dimulai dari masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959, dilanjutkan masa berikutnya, yaitu tahun 1959 sampai 1966 disebut dalam masa Orde Lama. Kemudian masa berikutnya, tahun 1996 sampai 1998 disebut dengan masa Orde Baru. Dan masa berikutnya disebut dengan masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai dengan sekarang. Baik, kita akan masuk dalam masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Masa 1945 dibagi lagi menjadi dua, yaitu masa 1945 sampai dengan 1950, kemudian dari masa 1950 sampai 1959. Periode 1945 sampai dengan 1950 dikenal dalam masa awal kemerdekaan. Konstitusi kita gunakan adalah konstitusi yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistemnya adalah presidensil, namun dalam praktek kenegaraannya sistem presidensil ini tidak bisa diwujudkan. Kenapa? Karena setelah penjajahan terusir dari Indonesia, upaya-upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan banyaknya paham komunis oleh PKI, yaitu mulai memberontak pada tahun 1948, kemudian adanya beberapa pemberontakan lain yang terjadi di Indonesia seperti pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk mengganti haluan negara Indonesia atau ideologi Indonesia dari Pancasila menjadi negara agamais. Kemudian adanya pemberontakan lagi Rakyat Maluku Selatan atau RMS di bawah pimpinan Somokil tahun 1950. Dia ingin sekali membuat negara yang membawahi dalam pemerintahannya. Kemudian ada juga pemberontakan Andi Ajis tahun 1950. Tuntutannya ingin membentuk negara Indonesia Timur. Dan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil tahun 1950 yang ingin menyatakan bahwa negara ini sebagai negara serikat. Tetapi semuanya itu dapat ditumpas atau dicegah karena kokoh dan kuatnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kita akan lanjut pada masa yang berikutnya.
masa awal kemerdekaan, tapi tahap yang kedua, yaitu masa 1950 sampai 1959. Ibu mengingatkan sekali bahwa akhir 1944 dan 1 Maret 1945, kemudian disahkan 28 Mei dan bersidang sampai 1 Juni, dan dilahirkan pada 1 Juni sebagai dasar negara dalam cetusan versi Soekarno, kemudian dicetuskan dan dibulatkan dalam Piagam Jakarta yang bunyinya tidak jauh berbeda dengan isi pembukaan Undang-Undang 45, hanya berbeda di beberapa bagian, terutama di sila pertama. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta ini dirumuskan kembali menjadi Undang-Undang 1945 dan terjadilah mukadimah atau pembukaan yang sekarang sudah kita ketahui. Maka, kita harus mengerti bagaimanakah penerapan Pancasila ini dalam masa yang tahap kedua awal kemerdekaan. Pada masa ini, Pancasila diarahkan pada ideologi liberal yang ternyata tidak bisa menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tapi rumusan sila keempat bukan berjiwa musyawarah mufakat, tetapi hanya berdasarkan suara terbanyak atau kita kenal dengan voting. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan dengan baik, yaitu terlaksananya pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 dan sampai saat ini dianggap sebagai pemilu paling jujur sepanjang sejarah Indonesia. Kemudian, tahun 1950 sampai 1959 ada juga masa pemberontakan pada saat itu, yaitu pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan di Aceh. Di Sulawesi Selatan itu dipimpin oleh Ibnu Hajar. Kemudian di Sulawesi Selatan juga ada Abdul Kahar Mujagar. Kemudian di Aceh dipimpin oleh Daud Berweh. Nah, pemberontakan ini dilakukan dengan cara perundingan dan militer. Diselesaikan melalui perundingan dan militer. Kemudian ada pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau kita kenal dengan PRRI di Sumatera. Pada tanggal 15 Februari 1958 melalui proklamasi yang dilakukan oleh Ahmad Hussein. Pemberontakan ini dapat diawasi dan diatasi oleh pemerintah melalui operasi militer. Iya, pemberontakan berikutnya adalah adanya pemberontakan di Universitas Permesta tahun 1958. Salah seorang dalam pertemuan itu disebut Mayor Dekjus Somba menyatakan bahwa Permesta di Sulawesi Utara dan Tengah mendukung PRRI seutuhnya. Pemerintah pun dapat menumpas pemberontakan ini melalui operasi militer. Kita masuk ke masa yang kedua, disebut dengan masa Orde Lama. Masa ini dikenal periode demokrasi terpimpin, karena sistem Presiden Soekarno menyatakan demokrasi ini bukan kepada rakyat, tapi fokus pada pemerintahan Presiden Soekarno. Dia sudah manuver politik itu dalam politik 3 ideologi, yaitu ideologi nasionalis, agama, dan komunis, yang ternyata tidak cocok dengan tujuan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada masa ini kita mengalami beberapa hal yang menunjukkan rombakan dalam Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang pertama, konstituante. Konstituante itu sama dengan kita saat ini, yaitu MPR, badan yang membuat dan merancang undang-undang dasar. Akhirnya badan konstituante yang dibentuk ini tidak bisa menemui jalan keluar atau jalan buntu. Pada bulan Juni 1959 tidak dapat mengeluarkan undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sehingga Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet tanggal 3 Juli
1959, kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada 5 Juli 1959 pukul 5 sore di depan Istana Merdeka. Kemudian dekret Presiden tersebut berisi pembubaran Badan Konstituante. Kemudian berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila yang kita kenal dalam penyimpangan ideologi nasionalis, agama, dan komunis yang disingkat menjadi Nasakom. Padahal ideologi kita adalah Pancasila. Kemudian adanya pelecehan dalam konstitusi kita, yaitu mengangkat presiden seumur hidup. Kemudian membubarkan DPR yang dilakukan oleh presiden. Ini adalah salah satu penyimpangan yang dilakukan pada masa era Orde Lama. Padahal berdasarkan konstitusi, presiden itu tidak ada ketentuan seumur hidup karena memang di konstitusi tidak disebutkan berapa tahun minimal presiden menjabat. Kemudian presiden juga tidak berhak untuk membubarkan badan legislatif karena pada saat itu DPR adalah badan atau lembaga tinggi negara yang sama jabatannya dengan presiden. Iya. Kita masuk kepada masa yang ketiga, yaitu masa Orde Baru. Tahun 1966 sampai dengan 1998. Kita akan melihat bagaimana perkembangannya. Pertama, ini adalah masa Presiden Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia. Berlangsung kurang lebih 32 tahun. Kabinet pertama dibentuk 6 September 1950, yaitu dikenal dengan Kabinet Natsir. Apa tugas Kabinet Natsir? Menyelenggarakan pemilu untuk konstituante dalam waktu singkat. Ekonomi dan kesehatan kecerdasan rakyat harus dimajukan dalam segera. Kemudian menyempurnakan organisasi pemerintahan dan militer. Dan paling penting adalah memperjuangkan Irian Barat yang belum jatuh ke tangan Indonesia. Nah, dalam kepemimpinannya Presiden Soeharto ini mendoktrinisasi atau menindoktrinisasi Pancasila. Itu adalah salah satunya asas yang paling luar biasa di Indonesia. Namun dalam prakteknya ada beberapa penyimpangan yang dilakukan. Salah satunya adalah dalam kepemimpinan yang diktator. Iya. Apa cara yang dia lakukan? Itu banyak sekali cara yang dia lakukan. Inilah dia. Ya, pada masa Orde Baru. Dalam tahun sosialisasi penataran P4 atau pedoman pengamalan penghayatan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila yang ditulis dalam Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 itu dilakukan di sekolah-sekolah dan masyarakat. Tujuannya membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga mampu menegaskan bahwa opini masyarakat terhadap kepemimpinan Orde Baru. Nah, apa itu? Kita lihat di sini. Ya, bagaimana cara mendoktrinisasi melalui P4 tadi. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila tadi. Pertama, itu ditujukan sebagai pendidikan moral dan politik bagi pegawai negeri tahun 1978. Tahun berikutnya, penasihat presiden tentang pelaksanaan P4 dibentuk adalah lembaga penyelenggara penataran P4 tingkat nasional. Kemudian, tahun 1984, mulailah dimasukkan ke dalam kredit semester mahasiswa baru. Diajarkan berdampingan dengan pendidikan Pancasila. Sudah. Kemudian tahun 1990, 32 juta orang Indonesia pernah mengikuti penataran P4. Juni 1998, penataran P4 resmi dihapus di tingkat perguruan tinggi. Sudah. Jadi doktrinisasi ini dilakukan melalui indoktrinisasi. Didoktrin baru diindoktrinisasi, maksudnya secara global seluruh Indonesia.
dilakukan secara uniform atau seragam kepada semua lapisan masyarakat, mahasiswa, lembaga pemerintah, tanpa disertai dengan keteladanan para pemimpin tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila. Pada masa Orde Lama, Pancasila ini juga dimanipulasi menjadi kekuatan politik dalam bentuk bersatunya 3 kekuatan yang sumbernya dari 3 aliran, yaitu Nasakom. Sedangkan Orde Baru, Pancasila ini salah gunakan sebagai ideologi penguasa untuk memasung keberagaman dan mengekang kebebasan berpendapat masyarakat dengan dalih katanya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi dalam praktek pelaksanaannya itu salah digunakan menjadi kekuasaan yang mendoktrinisasi dan kekuasaan yang sepertinya kepada hal-hal yang bertindak kekerasan. Kenapa? Karena dijadikan alat dan instrumen kekuasaan dengan mengekang kehidupan bermasyarakat. Salah satunya tidak boleh berbicara atau mengkritik pemerintah. Sehingga pada masa reformasi keluarlah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat dan mewujudkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi bukan berarti semua nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru itu halnya negatif. Ada juga hal yang bijak untuk menempatkan Pancasila itu secara dinamis. Kenapa? Karena secara positifnya pada masa Orde Baru kedisiplinan kita sebagai masyarakat itu sangat lebih luar biasa dibandingkan kita saat ini masa reformasi. Saat ini kita bebas berpendapat, bebas mengekspresikan diri, tapi yang saya lihat apalagi generasi muda melakukannya pada salah tempat. Sesuatu yang tidak berguna itu menjadi sharing yang bisa dipiralkan. Contoh hal-hal yang negatif viral di YouTube, hal-hal aneh viral di YouTube. Tapi kalau hal-hal berbau pendidikan, berbau seperti baca sholat, baca doa dan lain-lain itu tidak bisa dipiralkan, tidak suka, tidak dilihat sama generasi muda kita. Jadi ini salah satu hal yang menjadi PR berat bagi kita, apalagi generasi muda, untuk kedepannya bagaimanakah melaksanakan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila-nya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita akan lihat bagaimana masa reformasi Pancasila itu. Puncak dari rejim Orde Baru ditandai dengan hancurnya ekonomi kita, yaitu KKN. Kemudian melahirkan gerakan reformasi di segala bidang tahun 1998. Ya, 21 Mei 1998 Soeharto diminta turun dari tampuk kepemimpinannya. Era reformasi ini memunculkan fobia terhadap nilai-nilai Pancasila. Segala sesuatu yang berbau Pancasila seolah-olah itu harus dihindari karena menunjukkan atau menggambarkan bagaimana pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Padahal Pancasila itu yang ditempatkan salah pada masa Orde Baru. Nah, segala kesalahan Orde Baru ini dilimpahkan kepada Pancasila, padahal bukan Pancasilanya yang salah, tapi oknumnya yang meletakkan nilai-nilai Pancasila itu sebagai kekuasaan yang salah. Padahal nilai Pancasila itu seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial itu sangat menjadi nilai-nilai dasar yang kuat bagi kita, karena itu menggambarkan kristalisasi dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, saking fobianya terhadap Pancasila sebagai jiwa bangsa melahirkan berbagai konflik yang mengancam kesatuan atau kita sebut dengan desintegrasi bangsa. Awal reformasi saja pun muncul konflik Ambon, konflik Poso, Sambas, Sampit, Gam, Ninja, Banyuwangi dan lain-lain. Sehingga sampai sekarang pun seperti itu gitu. Sepertinya Pancasila itu sudah tidak kekuatan yang menyatu, padahal kalau kita lihat keberagaman kita lihat keberagaman agama, budaya, adat istiadat kita, ini sangat-sangat cocok sekali bagi kita, terutama dalam sila ketiga, menjaga persatuan bangsa. Kenapa? Karena dengan keanekaragaman ini kita mudah sekali terpecah belah apabila kita tidak benar-benar menyaring apa yang masuk dalam negara kita. Nah, sehingga tahun 2006 mulailah ada dikhusus atau diklat khusus ya, tentang Pancasila kembali menghangat dan meluas. Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2008 sampai 2009 intensif melakukan diskusi untuk merevitalisasi ya
merevitalisasi itu memperbaiki, memperbarui gitu, dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya, yang secara dasarnya ketika pendiri negara kita ini menyatakan Pancasila sebagai dasar negara kita yang kuat. Karena Ibu sudah cerita waktu di kelas 7. Ya, dalam sila pertama itu pun terdapat perdebatan antara tokoh-tokoh kita untuk menyatukan satu visi mengenai isi dari sila pertama. Ya. Kemudian tahun 2009, Dirjen Dikti membentuk tim pengkajian pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, pendidikan Pancasila kembali disajikan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian bangsa dengan pengembangan karakter building. Kemudian MPR RI melakukan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila melalui pengenalannya dalam 4 pilar kebangsaan yang dikenal dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ini disebutkan di kelas 8, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia, kan, kalau tidak salah pada saat itu. Dalam pasal 2-nya jelas dikatakan bahwasannya Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Kemudian sekarang pemerintah juga gencar-gencarnya mensosialisasikan dan melakukan pengamalan terhadap kembalinya nilai-nilai Pancasila yang benar-benar dasar agar mampu meredakan konflik yang terjadi pada masa kita saat ini maupun yang akan datang. Kenapa? Karena Pancasila itu dijadikan sebagai Pancasila yang ideologinya terbuka. Sedikit Ibu kasih gambaran. Ini adalah tantangan Pancasila saat ini bagi generasi muda. Yang akan datang lebih parah lagi. Mungkin Ananda Ibu semua kalau melihat ini pasti senyum. Karena anak zaman now sukanya seperti ini. Iya, bermainnya seperti ini dia. Menimbulkan hal ini pasti. Malas belajar, lebih asik main TikTok-nya. Pasti. Ini salah satu contoh. Kita tidak sebutkan contoh yang lain. Ini hanya contoh. Contoh yang anak-anak muda, anak-anak remaja sekarang suka, bahkan yang orang tua pun suka, bahkan artis pun suka melakukan TikTok. Tapi kalau hal yang positif, Ibu rasa tidak masalah. Tapi jangan gara-gara ini lupa pula belajarnya. Nah, ini yang Ibu akan ingatkan. Mudah-mudahan anak-anak Ibu memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa yang sampai sekarang ini. Itu salah satu gambarannya. Mudah-mudahan anak Ibu dapat mengapresiasikannya secara positif. Ya, hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Selamat pagi dan salam sehat. Ingat yang Ibu katakan, pantang pulang sebelum berakhlak cerdas. Untuk minggu depan, jangan lupa membahas nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Semoga dalam kondisi yang sehat dan fit dan terus semangat dalam belajar menuju Indonesia maju. Terima kasih.